Hai, selamat malam buat kita semua. Selamat malam Bapak. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya mengenai analisis laporan keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mince Mote. Saya jurusan manajemen kelas reguler C. Oke, baik, langsung saja. Laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan itu bisa kalian lihat ada dua. Yang pertama, dalam prinsip-prinsip akuntansi Indonesia mengatakan bahwa laporan keuangan adalah neraca perhitungan laba rugi serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampiran, antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana. Oke, baik, yang kedua ada menurut PSAK nomor 1 paragraf 7 revisi 2013, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Oke, baik, slide berikutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Kalian bisa lihat yang pertama ada neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi hutang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Yang ketiga ada laporan perusahaan ekuitas. Di sini laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan atau pengurangan laba atau rugi dan transaksi tenaga pemilik modal. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Oke, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Itu biasanya diartikan laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos-pos laporan keuangan. Ya, slide berikutnya ada tujuan laporan keuangan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1 2015 adalah tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oke, slide berikutnya lagi ada keuangan. Siapa-siapa saja yang termasuk penggunaan laporan keuangan. Itu kalian bisa lihat ada beberapa penggunaan laporan keuangan yang harus kamu ketahui. Yang pertama ada investor, yang kedua ada karyawan,
Yang ketiga, pemberi pinjaman. Yang keempat, pemasok dan kreditor usaha lainnya. Yang kelima, ada pelanggan. Keenam, ada pemerintah. Dan yang terakhir, ada masyarakat. Ya, slide berikutnya ada keterbatasan laporan keuangan. Kalian bisa lihat ada 3 keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Oke, yang kedua ada laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, di mana daya beli atau disebut juga dengan purchasing power uang tersebut menurun. Nah, yang ketiga ada laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan, karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan suatu uang. Oke, slide berikutnya yang kalian bisa lihat ada analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan menurut Dwi Prastowo 2008, definisi analisis laporan keuangan ini adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Ya, berikutnya ada metode dan teknik analisis laporan keuangan. Ya, kalian bisa lihat sendiri ada 2 analisis. Yang pertama, analisis vertikal atau statis. Dan yang kedua ada analisis horizontal atau dinamis. Analisis vertikal artinya analisis perbandingan antara pos satu dengan yang lain dalam laporan keuangan periode berjalan dengan jumlah total pada laporan keuangan yang sama, sehingga diketahui suatu keuangan atau hasil periode tersebut dinyatakan dalam laporan yang sama. Baik, yang kedua analisis horizontal itu artinya laporan keuangan yang dicoba dengan metode menyajikan laporan keuangan secara horizontal serta menyamakan satu dengan yang lain dengan menunjukkan data penyajian ataupun informasi yang lain, baik dalam rupiah ataupun unit. Oke, berikutnya ada teknik analisis laporan keuangan. Ya, kalian bisa lihat di atas ada beberapa teknik analisis laporan keuangan. Di sini yang pertama ada analisis perbandingan antara laporan keuangan. Berikutnya ada analisis sumber dan pengguna dana. Berikutnya ada analisis tren dan analisis sumber dan penggunaan kas. Berikutnya ada analisis laba kotor, analisis kredit, dan analisis presentasi per komponen, dan analisis rasio
Yang terakhir ada analisis titik pulang pokok atau disebut juga analisis titik impas atau break even point. Oke, baik, slide yang berikutnya ada tujuan analisis laporan keuangan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama yang kalian bisa lihat sendiri ada untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua ada untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah berhasil dianggap. Terus yang ketiga ada untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada satu periode, terbentuk baik aktiva, kewajiban dan harta maupun hasil usaha yang telah tercapai. Dan yang terakhir untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini. Oke, baik, slide yang berikutnya. Oh ya, ini sudah yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Shalom, selamat malam. Semoga bermanfaat untuk materi yang telah saya paparkan tentang analisis laporan keuangan.